Sex sells. Itu kata banyak orang lah. Kata ini sering jadi tameng kedua untuk adegan-adegan seks serta telanjang kalau benteng film dan tubuh manusia adalah karya seni udah enggak ampuh. Sebelum kita mulai, gue bakal tegaskan video ini nggak dilandasi keresahan sebab alasan agama. Beberapa dari deretan film favorit gue sendiri punya adegan sensual yang kalau ditonton normi 100% bakal dibilang film bokep. Jadi gue nggak punya personal vendetta melawan hal ini, tapi eksistensinya kadang anomali dan perlu dipertanyakan. Mungkin ada yang sering mempertanyakan hal yang sama, tapi idenya cuma lewat begitu aja dan nggak pernah dicari tahu kenapa. Maka dari itu gue akan ngerjain semua hal boring membaca sana sini dan kalian tinggal nonton. Semoga video ini sedikit membantu karena yang dikorbankan adalah algoritma dan histori gue. Steven, what are you doing in there? Drugs. You don't like real girls. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam, warga bumi yang gak gua cintai. Kenapa adegan nudity dan seks ada di sebagian besar film? Di sebuah artikel yang meneliti 87 film terbaik sepanjang masa, mereka mendapatkan data bahwa ada 53 adegan seks dari 87 film yang mereka review. Tapi tanpa melihat data pun kita tahu hal ini udah merajalela. Ambil aja contoh kayak Game of Thrones, Titanic, The Boys, 50 Shades of Grey, Oppenheimer, dan ya masih banyak lagi lah. Dan nggak hanya film luar, film dan seri dalam negeri pun udah memasukkan elemen ini meski nggak terlalu berani seperti negara-negara lainnya. Dan kalau ditanya kenapa, alasan yang udah pasti keluar adalah kebebasan berseni, berpendapat, atau ya sex sells. Bagaimana yang kita mention di awal. Nude art sendiri udah ada sejak lama, bahkan sebelum zaman Yunani kuno. Walau penggunaannya sendiri ya masih lebih ke arah menyimbolkan dosa atau penghinaan hingga simbol kepahlawanan dan keindahan. Hal ini juga didasari opini bahwa tubuh manusia sering dianggap sebagai bentuk ekspresi paling murni dari keagungan Tuhan yang menciptakan manusia. Why are you gay? Oleh karena itu pada abad pertengahan, nude art sendiri nggak hanya menjadi simbol dosa dan rasa malu dalam agama Kristiani atas kebobrokan umat manusia saat itu, tapi juga kesucian secara rohani. Akan tetapi perlu kita ingat lagi, lukisan telanjang yang sering terpajang di museum juga diambil dari orang-orang kaya pada zamannya, dan kebanyakan dari lukisan ini dipajang di ruang pribadi dan untuk kepuasan pribadi juga. Jadi kemungkinan besar lukisan yang kalian lihat dan ternilai seni bisa jadi cuma pajangan untuk memuaskan hasrat pribadi orang-orang kaya di zaman tersebut, yang si pengamat sendiri juga nggak pernah ketemu orangnya. Karena bagaimanapun sampai sekarang manusia selalu terobsesi dan penasaran dengan tubuh orang lain hingga menjadi properti yang laris manis hingga kini. Oh my god. What? My sister started an OnlyFans. Yeah! Nah, di dalam dunia perfilman sendiri, adegan itu pertama kali ditampilkan dalam sebuah film pendek tahun 1896 berjudul Coeur de la Mire. Ya itu. Le coucher de la mariée. What? Tapi film yang menggunakan adegan seks eksplisit baru ramai di sekitar tahun 1960 hingga 1970 dengan film Jepang. Nah, udah gua duga. In the Realm of Sense di tahun 1976 karya Nagisa Oshima yang adegan seksnya nggak dibuat-buat dan dilakukan secara nyata atau yang biasa kita sebut sebagai unsimulated sex. Tapi jika kita membicarakan pentingnya adegan erotik, maka jawabannya nggak sesimpel iya dan tidak. Karena kita mesti tahu pesan, simbolitas maupun budaya di balik film yang bersangkutan. Kita lihat contohnya di 13 Reasons Why Season 1. Abaikan season yang lain. Gue pakai spesifik seri ini karena sekarang lumayan banyak seri-seri bersetting di SMA yang menampilkan adegan seks, narkoba, minum-minum, dan pembulian. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita menonton remaja ngewe. Oh no. The man ruined that too with a little thing called MTV. Menyaksikan adegan-adegan yang katanya untuk penggambaran remaja masa kini gitu kan. Aneh banget. Ya, yang meraninnya itu mungkin udah umur legal, tapi yang mereka perankan adalah karakter di bawah umur. Kalau ada yang masih suka dan ngebelain gitu, ya kayaknya berobat sih kata gue. Dan reason why bagi gue adalah kasus di mana adegan seks dan nudity sangat bisa diwajarkan, karena adegan tersebut nggak cuma ada di sana untuk menarik view, tapi untuk membuat kita nggak nyaman. Keseluruhan season 1 dari seri ini gue rasa sangat nggak nyaman, entah itu foto Hana yang dijadikan bahan bulian hingga pemerkosaan oleh Brace.
yang membuat sekujur tubuh kita, gua geli. Berbanding terbalik dengan adegan-adegan seks di season 2 yang let's not talk about it. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Sedangkan pada kasus Oppenheimer, adegan seks bahkan nggak perlu ada karena selain nggak bisa dibuktikan keakuratannya dalam sejarah, hal tersebut juga nggak penting dan nggak menimbulkan impact apapun di dalam cerita. Kalian bisa membantah kalau adegan seks di halusinasi Kitty perlu untuk penggambaran kejijikan dia gitu dengan perselingkuhan Oppenheimer, tapi hal tersebut tetap bisa digambarkan tanpa perlu menampilkan Florence Pugh telanjang. Selayaknya adegan selingkuh dalam Tricolor of Fate yang hanya memperlihatkan sekejap siluet dan memaksa kita serta si pemeran utama untuk merasakan sakitnya ketika menara cinta dan percaya diri amblas ketika hanya melalui suara, dialog, dan ekspresi Nicholas. Now that's a lot of damage. Kemudian ada adegan di mana kita bisa merasakan jijik, ngeri, dan hancurnya Rosemary ketika melihat bayinya tanpa perlu memperlihatkan bentuk monster dari si bayi tersebut dan hanya meninggalkan penonton berimajinasi sembari dikelilingi adegan yang intens diisi orang-orang sedeng. Hal-hal tadi yang membuat pertanyaan apakah adegan telanjang dan seks perlu ada di film tidak sesimpel yes or no. Sebab film sendiri memang menjadi media untuk bersuara, menyuarakan keresahan maupun kritik. I was noticing that the more you look at it, everything, this table, the objects on it, the refrigerator, this room, your nose, the world. Suddenly, you realize that there's some sort of cosmic harmony of shapes and sizes. I was just wondering why. Hal ini juga lah yang membuat Hays Code runtuh di perfilman Amerika pada tahun 1968. Karena ranah ini nggak bisa dipakem secara mutlak dan malah seperti membungkam kebebasan suara jadinya. Tapi kalau ngelihat gimana kebebasan berpendapat sekarang, kayaknya Hays Code ada lagi juga nggak masalah sih. Banyak orang yang bisa hidup dengan bikin grup Telegram, bisa beli rumah dan mobil dari OnlyFans, bahkan teman-teman gua yang artis dalam kurun tukang gambar lebih laku ketika menggambar nude. Sex sales mungkin. Tapi perlu diperhatikan hal-hal tadi memang berkaitan langsung dengan pornografi. Dalam artikel ilmiah berjudul Sex Don't Sell, Nor Impress Box Office Critic and Award in Mainstream Cinema yang diterbitkan dalam Journal of Aesthetic, Creativity, dan Arts tahun 2009, dari analisa ada 914 film yang rilis sepanjang 2001 hingga 2005 mengindikasikan bahwa seks dan nudity secara general enggak menaikkan performa box office, kritik, maupun memenangkan penghargaan bergengsi. Salah satu studi juga menambahkan bahwa film yang mengandung kekerasan di luar seks, ya bisa dibilang R-rated movie, memang kemungkinan lakunya jauh lebih bagus dibandingkan konten seks serta nudity. Jika kita berpetualang ke waktu lampau, nudity sendiri pertama kali hadir dalam pemasaran rokok di tahun 80-an. Bahkan brand sebesar Victoria's Secret sebelum atau pra tahun 1983 pun awalnya menggunakan nudity bait yang menargetkan pria. Karena pada waktu itu banyak yang menganggap kalau yang akan beli pakaian dalam wanita adalah pria, bukan untuk ngehode, tapi untuk diberikan kepada pasangan, menggunakan adegan-adegan lesbi untuk menarik pasar. Dan banyak dari artikel ilmiah yang mengatakan bahwa memang hal ini efektif untuk menarik perhatian, tapi enggak untuk jangka panjang. Makanya banyak iklan yang menggunakan aspek sensual, kendati hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan produk mereka. Nah, kalau kita lihat film-film sekarang, orang akan lebih antusias kalau ratingnya R atau untuk kategori dewasa gitu kan, lebih berani, lebih brutal, darah di mana-mana, narkoba, tiap menit bilang dan menimbulkan stigma kalau yang dikemas dengan hal-hal dewasa ini pasti lebih bagus karena nggak ada batasan untuk berkreasi. Tentu hal ini nggak sepenuhnya benar. Apakah 2 garis biru kalah bagus dengan Juno karena nggak menampilkan 2 remaja yang melakukan adegan intim dengan awkward? Apakah Game of Thrones bisa lebih bagus daripada trilogi Lord of the Ring yang sama sekali nggak menayangkan orang-orang telanjang? Apa Dunkirk film perang yang jelek karena dikemas dalam bentuk PG-13 dan nggak menampilkan kehororan penuh darah dalam perang? Yes, teknik pemasaran dengan sex bait lumayan berhasil di Game of Thrones, tapi yang membuat orang tetap menonton selain para penggemar novelnya adalah plot dan perkembangan karakter. Apakah shout dan echo yang kita dengar setelah penayangan Oppenheimer adalah tentang adegan seksnya? Bukan, yang kita dengar adalah Linkin Park.
become death. 50 Shades of Grey booming bukan hanya karena adegan telanjang, tapi gabungan dari aspek-aspek eksternal seperti fanbase bukunya yang kala itu meledak gitu loh. Terjual lebih dari 100 juta kopi karena e-book mulai ramai digunakan pada tahun 2012. Belum lagi cerita aslinya sendiri adalah sebuah fanfic dari film Twilight yang udah nggak diragukan lagi adalah mimpi basahnya para wanita. Sehingga sebelum terbit resmi pun cerita ini udah punya pengikut. 50 Shades of Grey juga mengusung tema BDSM yang kala itu ya belum seramai sekarang lah istilahnya, sehingga memberi efek kejut pada dunia, meraup untung hingga 250 juta di minggu pertama dan mayoritas penontonnya adalah wanita. Tapi seperti yang dikatakan peneliti sebelumnya, efek kejut ini nggak bertahan lama karena performa dua film selanjutnya ya bisa dibilang menurun. Jadi sebenarnya nggak perlu membuang durasi sebanyak 1,5 menit demi atau adegan ranjang atau tiba-tiba adegan ciuman yang terasa out of place gitu kan. Tapi apa berarti tayangan yang bersifat dewasa sama sekali nggak diperlukan? Nah, tentu perlu. Game of Thrones menampilkan fantasi yang lebih keji, lebih kotor. Karena itu adegan telanjang dan pelacuran akan sangat logis di dunia manusia aja yang jadi makanan anjing gitu kan. Tapi apa perlu sebanyak itu? Ini karakter baru nih, namanya nggak penting tapi ini tetep. Nudity dan seks tentunya masih relevan dimasukkan ke dalam film dengan alasan yang jelas dan ikut serta menggerakkan atau berkontribusi pada plot cerita. Kalau alasannya hanya untuk menampilkan hubungan romansa seberpendapat kedua karakter secara emosional, adegan seks harusnya nggak terlalu penting. Kita masih bisa merasakan rasa kasih antara Diana dan Steve di film Wonder Woman pertama, dan adegan ciuman mereka bisa gue bilang sangat romantis. Apakah mereka perlu memperlihatkan Isn't Real ini mendesah dan menjungkit-jungkit di ranjang? Enggak perlu. Kecuali kalian anak remaja kemarin sore yang masih mempertanyakan kok kondom ada rasanya. Film Yuni, nah ini film yang tayang beberapa tahun lalu juga menjadi contoh bagus di mana adegan seks ada dengan alasan yang kuat, dengan dasar yang pas. Kecuali adegan pakai baju di awal yang itu nggak perlu. Nudity dan seks ini memerlukan konteks atau alasan yang jelas, tapi kebanyakan dari adegan erotik nggak ada nilainya di beberapa film, dan baiknya hal tersebut nggak perlu dinormalisasikan dalam kedok seni maupun kebebasan berpendapat. Selain membuat kita nggak nyaman nontonnya saat bersama keluarga atau temen, adegan nudity dan seks juga membuat aktor yang memerankannya sendiri nggak nyaman. Karena percaya atau nggak, meski sebagian nggak masalah melakukan adegan tersebut, namun jika ada pilihan mereka memilih untuk enggak melakukannya. Ya maksudnya mereka daftar kerja sebagai aktor gitu kan, bukan sebagai bintang porno. Yang mana kita tahu hal ini udah jadi isu yang lama di dunia entertainment. Kita selalu bergosip kalau artis A, artis B harus melalui beberapa hal tabu untuk bisa menjadi terkenal dan masuk ke layar lebar. Kita juga mendengar kalau adegan sensual ada untuk kepuasan sutradara melihat adegan porno secara live di tempat gitu kan. Kalau beranggapan rating membatasi kreativitas, maka yang sebenarnya terbatas adalah kreativitas itu sendiri, menjadikan segala hal sebagai halangan untuk berkreasi. Show don't tell adalah prinsip dasar saat kita menulis cerita, akan tapi bukan berarti setiap paragraf harus show semua, karena keduanya harus seimbang. Kalau enggak, cerita yang kalian tulis bakal jadi Snyder Cut. Jadi pada akhirnya, apakah adegan nudity perlu? Ya, jika alasan kuat dan memang nggak ada cara lain. Enggak, jika itu hanya sekedar untuk merangsang pasar. Good to know.